Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa dulu sebentar. Intinya kita pelajari ini mendapat ridho dari Allah SWT dan menjadi pegangan kita nanti. Ilmu yang kita dapatkan ini bisa menjadi pegangan kita ke depannya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ke ketua kelas ini Pak, ketua kelas Herman ini untuk mengabsen dulu kawan-kawannya. Ya Pak, Alek yang nggak datang Pak, sakit dia Pak. Datang semua ya, adik satu orang yang hadir ya? Ya, Alek Pak, sakit Pak. Coba di absen terus. Siapa yang tidak hadir? Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita pada siang ini yaitu kaitannya dengan KB 3.5 ini penerapan teknik pemasaran untuk tanaman sayuran. Bapak mulai, Bapak ingin tanya dulu, kira-kira anak-anakku sekalian pernah dengar enggak atau pernah mempraktikkan enggak? Pernah dengar misalnya kata musa atau pernah mempraktikkan enggak tentang pemasangan musa di kebun, di lapangan atau di mana? Pernah enggak? Kira-kira? Pernah melihat saja Pak, melihat orang masang musa Pak. Ya Pak, pernah lihat saja Pak. Melihat saja, tapi belum pernah mempraktikkan. Belum Pak. Iya Pak, belum. Pernah melihat saja, belum pernah mempraktikkan. Yang pernah dilihat yang musa yang bagaimana anak-anak sekalian? Musa plastik Pak. Bapak ingin tahu coba. Ada yang plastik, ada yang pakai jerami Pak. Yang plastik ya? Ya, ada yang plastik, ada yang jerami. Di gambar tuh Pak. Jerami ada plastik ya? Hitam perak Pak. Ya ini saya memang tahu nih. Ya. Berarti intinya anak-anakku sekalian harus tahu dulu, paham dulu bahwa hanya untuk apa. Dan nantinya cara pemasangannya di lapangan itu seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita lihat ya anak-anak sekalian, karena kaitannya materi kita hari ini tentang menerapkan teknik pemasangan musa tanaman sayuran, ini ada Bapak buatkan slide-nya ini, singkat saja slide-nya ini tentang pemasangan musa. Yang pertama itu tentang pengertian musanya. Nah, musa ini kan pengertian musanya. Musa ini coba saya tanya dulu dengan Herman nih. Kira-kira menurut kamu apa Herman? Pengertian musa ini. Musa itu adalah sebelum kita beralih ke materi selanjutnya. Musa itu untuk menutupi bedengan Pak. Menutupi bedengan dari apa? Dari apa kira-kira? Yang kamu tahu saja, coba. Menutupi bedengan dari sengatan matahari. Dari sengatan matahari. Ya, kamu pilih supaya nggak tumbuh rumputnya Pak. Ya oke. Filin gimana? Kalau saya lebih ke Terus ini Filinnya Bapak. gimana? Biar rumpunya nggak tumbuh Bapak, biar gampang pemeliharaannya, nggak susah-susah untuk nyebutin rumput. Biar rumputnya nggak tumbuh, biar gampang. Bisa juga. Coba kalau Ramadhani kamu gimana? Pernah tahu nggak kamu tentang apa itu pengertian musa? Biar tumbuhannya tumbuh teratur Pak. Ya, jadi anak-anak sekalian, apa yang tadi disampaikan si Herman, Ramadhani, dan si Pilin memang benar. Jadi musa itu adalah sebuah penutup pada permukaan bedengan tanaman dengan menggunakan bahan organik ataupun lembaran plastik, seperti yang ditampilkan di depan ini. Jadi kalau musa itu ada dua dia. Yang pertama itu dalam dia bentuknya organik dan anorganik. Anorganik ini yang seperti yang sekarang ini yang kalian sebutkan tadi, yang berbahan dasar plastik tadi. Plastik itu MPHP namanya. Plastik MPHP namanya. Ada yang organik juga, yang seperti dikatakan tadi, ada yang dari jerami, ada yang dari rumput-rumputan lah. Ada yang di daerah kita ini di benar-benar ya, juga digunakan pelepah ini apa? Pisang itu juga bisa dijadikan penutup untuk tanaman penutup tanah sebagai pengganti musa, begitu. Jadi plastik musa itu adalah sebuah penutup pada permukaan bedengan tanaman dengan menggunakan bahan organik dan lembaran plastik. Jadi bisa dipahami anak-anak ya. Jadi pengertian musa itu apa? Jadi pembagiannya tadi sudah dilihat, bahan organik dan atau lembaran plastik. Seperti yang Bapak tampilkan di depan ini.
Di sini juga dia katakan, Bapak bacakan sedikit, plastik itu dikenal dengan istilah mulsa, lebih tepatnya adalah mulsa plastik. Ya, itu tadi yang disebutkan tadi. Mulsa merupakan lapisan bahan yang digunakan oleh petani pada tanaman untuk memperoleh hasil panen yang lebih maksimal. Jadi kalau kita ini misalnya kayak di daerah kita ini, di daerah Bener Meriah ini kan mayoritas petani, mungkin orang-orang tua kalian juga petani yang ada membudidayakan tanaman sayuran yang memang menggunakan mulsa sebagai media untuk bercocok tanamnya. Maksudnya sebagai alatnya untuk menutupi permukaan tanahnya. Gitu. Jadi mulsanya itu. Apalagi kan sekarang di daerah kita ini sedang musim penanaman cabai ya, yang banyak menggunakan mulsa. Bisa dipahami ya Nana ya? Bisa dipahami ya sampai dengan di sini, sampai dengan pengertian mulsa. Oke. Kemudian yang keduanya, ini tentang jenis dan bahan mulsanya. Jadi jenisnya dengan bahan mulsanya. Jadi dia ada seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu ada mulsa organik. Itu mulsa organik adalah itu apa? Ada yang tahu mulsa organik itu apa anak-anak sekalian? Mulsa organik? Coba yang lain, ini coba. Mulsa organik apa tadi? Coba kamu ini, coba. Sampaikan dulu. Bisa? Tahu? Sepi lihat coba. Coba kamu. Jerami, Pak. Jerami apa ini? Jerami. Sisa tanaman itu, Pak. Sisa-sisa apa? Rumput. Oh, sisa tanaman. Tadi ya. Ya, ini kayaknya lemes sekali semuanya ini. Apa udah makan apa belum ini? Tadi ada jajan nggak tadi di kantin tadi? Jajannya habis, Pak. Belum istirahat, Ada jajan Pak. habis ya. Iya, udah habis Pak tadi. Oh, belum istirahat makanya besok kalau jam istirahat itu betul-betul dimanfaatkan untuk istirahat, yang mau belum makan atau apa segala macamnya itu ke kantin. Jadi tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Bapak kembali lagi. Jadi mulsa organik itu adalah sisa-sisa tanaman seperti potongan-potongan daun, ranting, sebut gergaji dan lain-lain yang dipergunakan untuk menutup permukaan tanah sebagai pengganti itu tadi penutup permukaan tanah. Bisa berasal dari potongan daun, ranting, serbuk gergaji ini yang digunakan untuk menutup sebagai yang di bedengannya ya gitu ya. Jadi hasil akhir dari proses pemusnahan organik adalah terbentuknya pupuk di situ. Ada pupuk nanti di situ, pupuk serasa. Jadi pupuk-pupuk organik di situ. Yang keduanya bahan mulsa anorganik. Ini juga di sini ada ini, mungkin di tampilannya agak terputus, ini Bapak mohon maaf kan anak sekalian. Jadi ini ada mulsa organik, ini ada mulsa organik berasal dari tumbuhan tadi. Ada juga bahan mulsa MPHP, adalah lembaran plastik hitam yang salah satu sisi lembarannya berwarna perak, seperti yang kebanyakan kita gunakan di lahan-lahan pertanian itu yang sering banyak digunakan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu tentang hitungan. Jadi anak-anak sekalian, jadi setelah kita mengerti, memahami mulsa itu apa, kegunaannya apa, kemudian bolnya juga sebelum kita melakukan apa, juga kita tahu dulu tentang perhitungan kebutuhan mulsanya. Yang pertama itu menentukan luas lahannya dulu. Kita tentukan luas lahannya, lahan pertama langkah pertamanya itu kita hitung kebutuhan mulsa, kita hitungkan dengan jumlah areal tanamnya. Kemudian yang kedua menentukan lebar bed. Yang ketiga itu menghitung tentang jumlah bedengannya, gitu. Jumlah bedengannya. Yang keempat itu menghitung kebutuhan plastik untuk lahan 1000 meter persegi. Kemudian selanjutnya ke bawahnya itu tentang apa ini namanya? Selanjutnya tentang penghitungan kebutuhan mulsa plastik untuk lahan 1000 meter tadi ya. Ya itu. Kemudian yang terakhir itu ke bawahnya
Itu ada nanti kemudian terus ke bawahnya coba ditekan. Tuh. Saatnya ini sebentar anak-anak ya, ini Bapak ya. Kemudian yang kelima nih. Yang kelima tentang pemasangan mulsa ini sesuai dengan prosedur. Jadi anak-anakku sekalian, pemasangan mulsa itu juga harus sesuai dengan prosedurnya. Mulai dari pembuatan bedengannya, penentuan luas lahannya, sampai dengan kebutuhan mulsanya berapa gulung per bedeng per areal tanam, itu juga kita sudah tahu. Dan terkait dengan itu juga tentang cara pemasangannya nanti bagaimana. Anak-anak ada nggak yang pernah masang mulsa? Kayak yang misalnya kayak seperti Herman misalnya, dia pernah nggak masang mulsa? Belum Pernah? Pak, belum. Belum ya? Belum Pak. Nah, jadi langkah yang dilakukan sekalian nanti dalam pemasangan mulsa itu yang pertama itu bahan pupuknya harus dihitung sebelum tanah itu kita tutup, kita taburi dulu, kita berikan dulu pupuk dasar di bedengan berupa pupuk dasar dan pupuk-pupuk lainnya yang mendukung pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua itu cara memberikan pupuk. Setelah ada cara memberikan pupuk, kemudian yang ketiganya waktu pemasangan mulsanya juga kita tentukan. Kemudian yang keempatnya alat pemasangan mulsa. Yang terakhir yang kelima membuat lubang pada bedengan. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan nanti mungkin setelah ini dilaksanakan mungkin bisa dilakukan penanaman tanaman apa yang ingin dibudidayakan. Sampai di sini dulu anak-anak sekalian. Kira-kira apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan kira-kira kaitannya sama dengan materi pembelajaran kita hari ini tentang pemasangan mulsa. Coba Bapak ingin tahu dulu. Kita diskusi aja dulu sebentar sebelum kita beranjak ke materi yang lain. Coba Bapak ingin tahu dulu sejauh mana. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan agar kita diskusikan. Pak, tanya, jadi Pak. nanti anak-anakku sekalian, Bapak beritahukan. Jadi nanti setelah ada gambaran materi ini yang Bapak tampilkan ini sedikit ini yang sangat singkat ini, nanti kita kegiatan praktek di lapangan dengan membentuk beberapa kelompok untuk kita aplikasikan langsung. Jadi nanti anak-anakku sekalian kita bentuk dalam 2 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang nanti. Terdiri dari beberapa. Nanti ini kita lakukan praktek langsung di lapangan nanti tentang bagaimana cara pemasangan mulsa untuk tanaman sayur ini sesuai dengan prosedur. Berikut langkah-langkahnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini Bapak tengok ini kok karena apa semakin jam ini semakin siang sehingga kalian semakin kurang konsen atau bagaimana? Ngantuk Pak. Hera, ini gimana Hera? Ngantuk? Jangan namanya belajar harus serius, sekali nggak boleh ngantuk. Ramadhani gimana? Cuci-cuci muka dulu biar jangan ngantuk keluar. Iya Pak. Ya kira-kira dari selapis ini, dari selapis yang Bapak terangkan, apakah kamu bisa menyimak, memahami ini? Kira-kira apa yang yang kamu pahami dan ingin kamu tanyakan? Sehingga itu nanti bisa kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Coba. Saya nanya Pak, boleh Pak? Ya silakan Herman, silakan. Nah, ini Pak, itu kan di situ boleh, silakan. Ada kebutuhan pupuk kan itu. Terus pupuk itu diberikannya kapan Pak? Ya. Waktu masa mulsa itu Pak? Nah, jadi anak-anakku sekalian, bagus pertanyaan si Herman bagus. Jadi dia menanya kapan pupuk itu mau dikasih ataupun diberikan ke lahan itu kapan. Jadi pupuk itu diberikan sebelum kita melakukan pemasangan mulsa. Dilakukan dulu pemberian pupuk sebagai pupuk dasar. Ini lebih bagusnya kita berikan pupuk yang memang berasal dari, kalau bisa itu dari ini ya, dari organik, dari kotoran-kotoran ternak atau dari hijauan-hijauan tanaman yang memang kita berikan sebagai pupuk dasar di bedengan-bedengan yang memang sudah kita siapkan sebelum kita lakukan pemasangan mulsa gitu. Apa rasa gitu, Herman? Gimana, Pak, Herman? tanya lagi Pak. Mungkin ada Herman ada. Ya, silakan Herman. Jadi sebelum masa mulsa dikasih. Masa mulsa ini bisa sendirian nggak Pak? Kalau menurut kamu Herman masang mulsa itu gimana? Harus sendiri kah atau kamu harus ngajak kawan kira-kira? Ini Bapak kembalikan ke kamu misalnya.
Kalau kamu pengen masak Saya mulsa kan ini, belum- ini Bapak kembalikan ke Herman Saya sendiri. kan belum pernah Kalau Herman Pak, pengen masak, belum pernah jadi nanya. belum pernah ya? Jadi, jadi gimana apa bisa Oke, sendiri apa enggak? oke. Jadi kalau saya tengok-tengok kayaknya kalau sendiri Nah, Pak ya Pak. Herman, bagus juga Herman gitu, nanya gitu bagus. Jadi kadang nanti kalian anak-anak bertanya, Pak, gimana? Ya. Maksudnya gini anak-anakku sekalian. Jadi kan kalian nanti bertanya, Pak, gimana caranya masang mulsa Pak? Kan lebar itu lahannya. Gulungannya pun agak besar ini Pak, gimana caranya? Jadi kita harus mengajak teman minimal 2 sampai dengan 3 orang. Nanti ada yang memegang, memasukkan dulu, kita pasak dulu dengan bahan ya seperti potongan-potongan bambu itu, nanti di ujung bedengannya itu kita bentangkan, kita tegangkan, renggangkan, baru nanti tiap-tiap sisi itu kita pasak gitu Herman. Paham Herman ya? Jadi tiap-tiap sisi kita pasak, kita tegangkan terlebih dahulu, kita pasak sehingga permukaan mulsa itu tegang, tidak kerut dia. Kalau mungkin di layar tampilan ini merupakan tahapannya ini. Mungkin kalian bisa menyaksikan ini di layar ini. Ini ada lebih dari 1 orang ini, ada 2-3 orang ini. Itu mereka sedang melakukan pemasakan di dirinya. Mungkin itu Herman jawabannya. Ya, Pak. Mungkin ada yang lain, coba. Saya Bapak. Apakah sudah jelas? Silakan pilih. Ini Bapak kalau dilihat Pilih, coba ada yang bertanyakan ke Bapak, silakan. Iya. Gimana pilih? saya Bapak. Iya, gimana? Apa yang mau ditanyakan coba? Ini Bapak, kalau dilihat mulsa yang di layar ini pasti harganya mahal ya Bapak ya. Kalau di tempat saya banyak jerami itu yang terbuang Bapak. Bisa nggak kalau saya pakai jerami itu untuk mulsa pada tanaman lombok saya, cabai saya gitu Pak. Ya. Langsung dipakaikan, bisa nggak Pak? Bisa. Jadi kalau filling pun memang misalnya di rumah menggunakan, katakanlah kalau tidak menggunakan mulsa MPHP ini tadi, di rumah filling ataupun di pekarangan ataupun di kebun filling, di kediaman filling itu ada lahan dan bahannya juga memadai, bisa filling lakukan untuk menutup. Kan tujuannya gini, pemasangan mulsa ini kan salah satu manfaatnya, fungsinya itu kan untuk menekan pertumbuhan gulma gitu, menjaga kelembapan tanah dan seterusnya. Jadi kalaupun memanfaatkan bahan yang ada seperti yang Vilen katakan tadi, dengan memanfaatkan jerami ataupun pelepah-pelepah pisang itu juga bisa digunakan. Di samping dia untuk menjaga kelembapan tanah juga bisa mencegah tanah ataupun gulutannya bangun itu jadi erosi ataupun segala macamnya gitu. Bapak rasa gitu. Jadi kreativitas kalian inilah selaku anak-anak SMA ini, anak SMK ini, khususnya jurusan ATPH, kaitan dengan mata pelajaran ini, kaitan dengan pengusaha, kalian harus kreatif gitu. Bapak kasih contoh gini, katakanlah si A, dia mempunyai dana, lahan ada, dana ada, mungkin dia bisa gunakan mulsa. Dia bisa mempekerjakan orang, tenaga kerja. Tapi bagi si B yang punya lahan dan tidak mempunyai modal untuk membeli katakanlah mulsa, maka harus mensiasati gitu. Atau memang tanaman itu tidak memakai mulsa gitu. Ya sekedar hamparan tanah seperti gitu aja. Kalaupun mau ditanami gitu. Cuman kreativitas kalian yang Filin tanyakan tadi itu, saya ingin coba ini ya, saya ingin buat satu bedengan aja, ingin tanam cabai misalnya Filin gitu. Saya taruh hamparan jerami di atasnya untuk coba gitu. Boleh, bisa seperti itu. Cuman kita harus sesuaikan dengan tanamannya apa dan caranya seperti apa. Bapak rasa gitu, Filin? Yang lain mungkin ada yang bertanya atau kita diskusikan? Saya Pak. Ini waktunya masih ada sebelum kita kita kebetulan hari ini jam. Silakan Ramadhani. Iya Pak, tadi kan Bapak dari awal salah satu. Ya silakan Dani. Salah satu tadi kan meningkatkan hasil Pak ya, meningkatkan hasil dalam pemasangan pulsa itu Pak. Nah itu Pak, pengalaman dari Bapak mungkin pernah hasilnya gimana Pak? Hasil pertanian dengan menggunakan pulsa itu Pak, apa meningkat, apa jauh lebih meningkat atau gimana Pak?
Bagus sekali. Bagus. Ya. Bagus sekali. Pertanyaan Dani memang bagus. Jadi intinya begini, pertanyaan Dani itu intinya gini. Kalau pakai mulsa hasilnya meningkat nggak Pak? Kalau nggak pakai mulsa meningkat nggak Pak? Kira-kira begitu Dani ya? Ya Pak. Ya. Kira-kira gitu ya. Jadi dengan menggunakan mulsa secara langsung ini meningkatkan produksi tanaman. Apa alasannya? Yang pertama itu kita menekan pertumbuhan gulma. Jadi gulma, rumput-rumputan yang tumbuh di sekitar ataupun di sekitar tanaman, di sekeliling tanaman itu dapat ditekan, yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang keduanya menjaga kelembapan tanah. Jadi tanah itu lembab, menjaga kelembapan tanah. Jadi terus pemberian pupuk pun mudah, dan pupuk yang kita berikan ke tanaman juga tidak mudah menguap ataupun mengurai dengan adanya mulsa. Dan juga mencegah erosi, mencegah penguapan secara besar-besaran gitu terhadap apa yang kita tanam gitu. Dani. Intinya seperti itu. Dani. Lain? Kira-kira gimana Dani? Jadi apa yang Bapak jelaskan? Saya Pak. Salah satunya contoh lagi gini Dani, misalnya Bapak kasih contoh. Kalau Dani misalnya nanam nggak pakai mulsa dibandingkan dengan pakai mulsa. 4 menit lagi Pak. Kalau nanti misalnya di praktek dan kita nanti praktek. Pak, 4 menit lagi pelajaran kita habis Pak. Dari nggak pakai mulsa, pertumbuhan gulmanya mungkin tinggi, tanahnya kering. Kalau kena hujan nanti mungkin terjadi erosi tanah, gitu. Sehingga sedikit banyaknya memperhambat tentang budidaya tanaman itu sendiri dan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Bapak rasa gitu? Ya Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, 3 menit lagi habis Pak. Jadi gitu anak-anakku ya. Jadi Bapak harapkan dari materi pembelajaran. Oh iya silakan, Filen. Silakan. Pak, waktunya tinggal 3 menit lagi Pak. Semangat dulu ini anak ATPH ini jangan lembek. Saya mau nanya Iya. Pak. Silakan. 3 menit lagi. Kalau Waktunya udah 3 menit pakai lagi. mulsa, Akhirnya di jam. kalau pakai mulsa Silakan, tanamannya silakan. masih siram nggak Pak? Ya. Pak, kalau sudah pakai mulsa, apa perlu Gimana kita ini? masih Coba. Kalau siram nggak pakai mulsa tanamannya gimana? nggak, Apa yang Pak? ditanyakan? Coba. Tetap menyiram. Kita tetap menyiram tanaman. Tetap menyiram. Jadi walaupun kita memasang mulsa, anak-anakku sekalian, kita tetap menyiram. Proses penyiraman tanaman itu tetap dilakukan. Gitu. Berarti kita di lubang sesuaikan dengan tanamnya itu musimnya. ya Pak ya, disiramnya ya Pak ya? Ya, di lubang tanamnya itu. Jadi kan Iya, Pak. kalau menurut kalau mulsanya itu kita siram kan airnya itu tidak masuk gitu loh. Maka kita lakukan penyiraman itu ya di lubang yang kita lubangin, mulsa yang kita lubangin itu di lubang tanamnya itu. Gitu. Dan itu pun ini harus kita sesuaikan dengan Pak, musimnya. kita tinggal 2 menit lagi loh Musim Pak. penghujan mungkin penyiraman itu tidak terlalu banyak ataupun mungkin tidak harus kita lakukan dibandingkan dengan musim-musim kemarau gitu. Bapak rasa gitu? Kalau tidak ada, masih ada yang bertanya apa enggak? Kalau memang enggak ada yang bertanya lagi, ini sebagai sekedar gambaran umum dulu materi kita hari ini. Kita cut dulu sampai di sini. Kalau nanti memang tidak ada halangan, nanti insya Allah minggu depan kita diskusikan selapis, kita bentuk kelompok, dan nanti kita lakukan langsung praktek di lapangan. Dan itu nanti tentang penyiapan lahan dan bahan, nanti ini kita mohonkan kepada kalian ini anak-anak, nanti bisa menyiapkan misalnya seperti bambu, penggunting, parang, dan sebagainya, cangkol itu nanti bagi yang ada di sekolah kita nanti kita siapkan, bagi yang tidak ada nanti mungkin kalian bisa membawanya dari rumah. Dan berikut dengan kelengkapan lainnya, seperti baju praktek dan segala macamnya, ini nanti Bapak harapkan kalian sudah pakai baju praktek nanti waktu pelaksanaan di lapangan, sehingga nanti waktu kegiatan di lapangan kita tidak ada terkendala satu dan lain hal. Ya, jadi mari Pak ditutup. Ya oke, gitu aja anak-anakku sekalian. Bapak rasa, ya, Bapak rasa gitu saja materi kita hari ini. Bapak Padai sampai di sini. Mungkin hal yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan lagi di minggu depan. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah lancar, tidak ada satu halangan apapun, dan kiranya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.